keluarga seru, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan masih bersama dengan SMP Yimi Gersik Full Day School. Ini kita akan memasuki tema pembahasannya adalah tentang pembelajaran. Ini kalau masing-masing sekolah tentunya punya cara tersendiri untuk mensukseskan pembelajaran. Nah, kalau dari SMP Yimi Gersik sendiri, menu komplit apa yang disuguhkan kepada para siswa-siswinya? Ya, pada hal ini, Mbak Vini, menu yang disuguhkan ini adalah bervariasi, beragam, cukup memenuhi gizi untuk gizi sekolah anak tersebut. Jadi pagi hari kita suguhkan menu sholat duha, sholat hajat, doa dan zikir. Kemudian lanjut dengan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran dan Tahfidzul Quran. Memang ada sedikit perbedaan di SMP Yimi, TPQ dan Tahfidzul Quran. Kemudian lanjut pada menu selanjutnya, yaitu pembelajaran intrakurikuler. Ini di dalam kelas. Kalau yang menu pertama tadi, moving class, ada di musola, ada di luar kelas. Sedangkan yang ketiga ini menu pembelajaran, jadwal pembelajaran yang dikemas adalah di dalam kelas. Kemudian kemasannya berikutnya adalah ada kegiatan sholat duhur berjamaah, doa dan zikir. Lanjut setelah duhur, kurikulum kedua, pembelajaran kurikulum nasional. Kemudian yang ketiga adalah menu ekstra kurikuler. Nah, di setting pembelajaran mulai pukul 07.00 tentu dengan istirahat, makan, minum yang cukup, kemudian berakhir dengan pukul 16.00. Nah, ekstrakurikulernya supaya mendapatkan hal yang banyak sampai dengan pukul 17.00 terintegrasi pembelajaran tersebut. Pulang sampai rumah, salam salim ke orang tuanya, tinggal istirahat, melanjutkan sholat maghrib, makan malam, dan sholat isya. Dibangunkan gurunya qiyamul lail pada sepertiga malam, sholat tahajud, kemudian lanjut sholat subuh, hafalan Al-Quran di rumahnya, kembali lagi ke sekolah. Jadi menu yang disuguhkan itu tidak hanya 12 jam, jadi 24 jam dalam pengawalan guru-guru yang ada di SMP Yimi. Wow, luar biasa, nah, gitu 24 jam kali 3 tahun. Istimewa sekali ya ini ya. Tapi kemudian apakah ada kayak obrolan atau selentingan gitu dari siswa-siswi yang paling favorit? Ya, jadi untuk favorit di murid, favorit di orang tua tentu. Nah, ini favoritnya apa? Ya agamanya. Agamanya. Oke. Lulus SMP Yimi, kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik, bukan ciri anak Yimi. Lulusan Yimi, kalau dia tidak satu surat, dua surat, 1 juz, 2 juz hafal, bukan anak Yimi. Anak Yimi kalau pagi hari tidak sholat duha, tidak sholat hajat, sholatnya tidak berjamaah, ini rasanya kurang deh kalau jadi anak SMP Yimi. Kurang banget gitu ya. Iya begitulah ciri kita anak lulusan-lulusan atau anak-anak yang ada di SMP Yimi. Oke, memang dilirik untuk mensekolahkan anak di Yimi ini adalah dari sisi pembelajaran agamanya. Bayangkan 24 jam kali 3 tahun, gurunya ini mengajarkan ya, memberikan ilmu-ilmu agamanya ini dikuatkan pondasinya. Nah, ini saya tadi tertarik mengenai TPQ, program TPQ. Nah, ini seperti apa programnya itu? Ya, jadi Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA atau TPQ ini adalah dimaksudkan untuk adik-adik yang ada di bangku SD yang mungkin belum bisa membaca, menulis, belum bisa lancar di Al-Qurannya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, masuk aja ke SMP Yimi, pasti akan diajari sampai bisa. Jadi di program Taman Pendidikan Al-Quran tadi itu di sana sudah ada prosedurnya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, tahsin.
Oh. Nah, jilid 1, jilid 2, jilid 3 tahsin. Ini kita targetkan kalau bisa satu bulan 1 bulan. Nggak bisa 2 bulan. Kita kasih waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, terakhir 1 tahun. Sudah harus tuntas. Melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang sekarang belum bisa sama sekali pun masuk di SMIMI, insya Allah dengan izin Allah akan bisa dan mampu membaca lancar Al-Quran. Nah, ini yang ada di TPQ yang kita kembangkan di SMIMI. Gurunya kita sediakan sesuai dengan jumlah murid yang ada di SMIMI. Tidak 1-2 Mbak Vini, sampai 16 ini kita sekarang kita rekrutkan. Jadi program khusus untuk hafalan Quran TPQ ini kita sediakan 16 guru yang supaya bisa target ini tercapai. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ini menarik sekali. Tapi kemudian kan selain itu, selain dari program TPQ ini kan akan lanjut ke tahfidz ya. Nah, itu seperti apa prosesnya gitu? Ya, setelah anak itu lancar di jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan tahsin sudah lancar, maka masuk di program tahfidzul Quran. Nah, kita menggunakan metode yang pertama adalah talaki atau tasmi, penyamaan bacaan ya, penyamaan bacaan. Juga mendengarkan suara-suara qori-qori baik nasional maupun internasional. Suara lagu yang enak sehingga tidak saja lancar, tidak saja hafal, memiliki lagu. Nah, ini yang menjadi kelebihan. Yang kedua adalah dengan metode tafahum. Jadi begini Mbak Vini, menghafalkan Al-Quran itu tidak saja kita membaca berulang-ulang saja. Ada kemungkinan 2 hari lupa. Betul. Ya, apalagi 1 minggu tambah lupa, apalagi 1 bulan tambah lupa, apalagi pandemi begini tidak tatap muka. Nah, ini tambah lupa. Kita tapi ada strategi khusus. Walaupun pandemi tetap TPQ jalan, walaupun pandemi tetap tahfidzul Quran jalan, semua program pembelajaran tetap jalan di dalam pandemi ini. Jadi tidak mengurangi kualitas. Pandemi tidak pandemi, SMIMI eksis di program-programnya. Nah, yang ketiga adalah dalam proses setelah tasmi, setelah talaki, setelah tafahum tentang makna dan artinya, kemudian ada metode tikror. Nah, tikror ini mengulang bacaan itu sampai 41 kali. Nah, jadi target kita 1 hari itu minimal 5 baris. Nah, diulang-ulang ini dengan metode tikror. Ini samping kanan, samping kiri, pojok kanan, pojok kiri, bawah, tengah. Ini dipahamkan betul dengan tikror ini. Sehingga 1 minggu maksimal sudah 1 wajah. Nah, dalam 1 juz itu kan ada 20 wajah. Nah, 20 hari ini anak sudah bisa 1 juz. Tapi diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus. Yang terakhir adalah murojaah. Nah, murojaah ini adalah pembacaan mengulang-ulang. Mengulang-ulang bacaan, tekniknya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum ke ayat ketiga, ayat 1, 2 dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Nah, sehingga penguatan di dalam hafalan Al-Quran ini terus melekat. Nah, terus melekat baik anak itu di posisi dia sedang mengikuti pembelajaran ataupun sedang hafalan Al-Quran itu sendiri. Nah, di uniknya di kita, ini semua anak loh Mbak Vini. Semua anak itu tanpa dipilah, tanpa dipilih, ikutkan program. Ini yang bedanya kita. Nah, beda kita, misalkan anak kita ini 254. Nah, 254 anak ini harus lulus di dalam tahsin, baik itu TPQ maupun tahfidzul Quran. Jadi tidak ada anak satupun yang kita tidak perhatikan untuk masalah TPQ dan tahfidzul Qurannya. Nah, demikian sekali ya, satu-satu begitu. Satu kelas itu isi berapa siswa? Nah, 1 kelas ini kita petakan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kita sediakan guru sebanyak kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan TPQ-nya ini ada jilid 1, ada 10 orang, ya 1 guru. Kemudian TPQ jilid 2 ada 5 orang, 1 guru.
Jadi tidak membatasi. Nah, sehingga tidak mungkin jilid 1 campur jilid 2. Nanti ya. mengacaukan. Betul, Nah, betul. sehingga ini diperlukan pemetaan khusus. Demikian pula yang program Tahfidzul Quran. Kita programnya adalah juz 30, juz 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tergantung kemampuan siswa itu di dalam program hafalan Quran. Nah, memang target kita lulus 6 juz. Namun ada yang mencapai 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz tidak apa-apa. Nanti berproses di tingkat lanjutnya. Harapan kita seperti itu. Bahkan alumni-alumni yang sekarang ini masih boleh kita untuk taksin bersama-sama, masih boleh ngaji bersama-sama. Bahkan ada program Semaan Al-Quran. Nah, Semaan Al-Quran itu artinya kita menghadirkan para kufat, penghafal-penghafal Al-Quran yang sudah dalam ini ya, yang sudah terbukti, sudah ditaski untuk hadir di SMI YIMI. Kita adakan program Semaan Al-Quran. Di Sumanatu plek kumpul semuanya untuk ngaji Al-Quran. Nah, demikian. Luar biasa sekali ya. Ya. Ilmu agamanya ini sangat berbeda loh dari sekolah-sekolah lain yang benar-benar ditekankan. Tapi kemudian itu kan di sekolah. Nah, keterlibatan orang tua dalam hal mempelajari itu bagaimana? Waktu di rumah nih siswa-siswinya. Ini waktu di rumah. Jadi kita bagi, Mbak Vini ya. Kita bagi di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi. Nah, kalau di masa tatap muka itu adalah siswa kumpul ketemu dengan guru-gurunya. Di rumah tugasnya orang tua, karena orang tua sudah kita kasih tahu cara pendampingan, ada cara pendampingan untuk bisa mengajari Al-Quran. Orang tua tinggal checklist. Oh, anak saya sholat duhur misalkan. Setelah sholat duhur, dia bacaannya apa? Setor ke orang tuanya. Kemudian ada form isian laporan ke gurunya. Ustazah, anak saya juz ini, wajah ini sudah selesai. Terima kasih Bunda. Besok paginya kita cek. Nah, di dalam pengecekan, karena ini pandemi kan menggunakan video call. Nah, pakai video call atau pakai Zoom meeting. Ini terus tiap hari seperti itu. Sehingga orang tua juga intensif mendampingi, sekolah melalui guru-guru tahfidzul Quran juga mendampingi. Bahkan wali kelas, guru mata pelajaran juga ikut mendampingi. Jadi semua sivitas akademika, warga sekolah semuanya turut serta menyukseskan program keagamaan melalui tahfidzul Quran. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah juga ada pemantauan juga dari orang tua. Harus itu. Harus kalau ya. Kalau tidak lupa dia. Lupa nanti ya, cuma di sekolah aja nanti. Cuma di sekolah aja, di rumah tidak lupa. Betul. Oke, ini semakin menarik pembahasan kita, namun sayangnya kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan lebih seru mengenai pembelajaran di SMP YIMI Gresik Full Day School. Untuk itu warga seru jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Bisa Bincang Santai bersama SMP YIMI Gresik Full Day School.